Pernah ngerasa frustrasi banget kan? Pas lihat hasil pertama dari generator video AI, gambarnya aneh, gerakannya kaku. Pokoknya jauh banget dari yang ada di kepala kita. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ubah rasa panik itu jadi sebuah proses yang jauh lebih tenang dan terkendali, selangkah demi selangkah. Oke, mari kita mulai dengan satu ide penting yang harus kita tanamkan baik-baik di benak kita. Hasil pertama itu hampir nggak pernah final. Dan itu bukan masalah. Anggap aja ini mantra kita ya. Ini bukan soal gagal, tapi ini adalah titik awal. Titik awal dari sebuah proses perbaikan yang bakal kita kuasai bareng-bareng. Tapi, kalau memang ini bukan masalah, kenapa ya? Tiap kali kita lihat hasil yang nggak sesuai, rasanya tuh kayak dunia mau runtuh. Kenapa rasanya pengen langsung tutup laptop aja dan nyerah? Nah, jawabannya itu ada di reaksi emosional kita. Yuk, kita bedah fenomena ini yang saya sebut sebagai kepanikan hasil pertama. Dan percaya deh, ini adalah rintangan terbesar yang sebenarnya dihadapi para kreator, bahkan yang paling jago sekalipun. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Orang berhenti bukan karena mereka nggak bisa atau nggak ngerti cara kerjanya. Mereka berhenti karena reaksi panik pas lihat apa yang muncul di layar itu jauh banget dari visi yang ada di kepala mereka. Kepanikan inilah musuh kita yang sebenarnya, bukan teknologinya. Nah, buat ngatasin kepanikan itu, kita perlu mengubah cara kita berpikir secara mendasar. Kita akan beralih dari ngelihat hasil sebagai sebuah penghakiman, kayak, wah, saya nggak becus, menjadi ngelihatnya sebagai serangkaian petunjuk yang berharga. Ini perubahan mindset terbesar yang akan kita lakukan. Coba dilihat perbandingannya di sini. Di sebelah kiri, refleks lama kita tuh biasanya langsung nyalahin, AI-nya rusak nih, modelnya jelek, dan ujung-ujungnya, udah deh, ulang dari awal aja. Tapi, lihat yang di sebelah kanan. Refleks baru ini jauh lebih kuat. Kita nggak lagi nanya apa yang salah, tapi bagian mana yang belum pas. Ini ngubah kita dari korban jadi detektif. Dan kalimat ini ngerangkum filosofi baru kita dengan sempurna. Setiap hasil yang kelihatannya buruk, sebenarnya itu adalah data. Dia ngasih tahu kita sesuatu, dia adalah petunjuk yang kalau kita bisa baca, bakal ngebawa kita lebih dekat ke hasil yang kita mau. Ingat ini baik-baik ya. Oke, setelah pikiran kita lebih tenang dan siap jadi detektif, kita butuh sebuah kerangka kerja buat mengklasifikasikan petunjuk tadi. Ternyata hampir semua masalah dalam video AI itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Nah, yang keren dari tabel ini adalah gimana ia mengubah masalah yang tadinya kelihatan kacau jadi daftar yang rapi. Coba kita lihat. Kalau Anda lihat wajahnya berubah-ubah, itu masuk kategori gambar. Tindakannya, balik lagi, perbaiki gambar dasarnya dulu. Kalau gerakannya patah-patah, itu masalah gerakan. Solusinya, bukan nambah detail tapi justru ngurangin. Kalau wajahnya kepotong, itu pembingkaian. Kalau ceritanya datar, itu masalah cerita. Kerangka ini ngebantu kita biar nggak salah langkah. Kita udah punya kerangka berpikirnya. Udah punya kategori masalahnya. Tapi, ada satu lagi aturan emas yang benar-benar nggak bisa dilanggar. Urutan perbaikannya. Cara Anda memperbaiki itu sama pentingnya dengan apa yang Anda perbaiki. Bagian ini nggak bisa ditawar-tawar. Coba dihafalkan urutan ini. Nomor 1, selalu mulai dari gambar. Apakah gambar acuannya udah benar-benar solid? Kalau belum, jangan pernah sentuh yang lain. Baru setelah itu, cek karakter, lanjut ke gerakan, dan seterusnya. Memperbaiki di luar urutan ini adalah resep pasti buah frustasi dan buang-buang waktu. Dan analogi ini benar-benar pas banget buat ngegambarin kenapa urutan itu penting. Anda bisa aja ngabisin waktu berjam-jam buat nyempurnain gerakan. Tapi kalau gambar dasarnya aja udah salah, ya semua usaha itu bakal sia-sia. Itu sama aja kayak kita ngepel lantai pas atap rumah masih bocor. Beresin dulu masalah dasarnya. Ini nih, disiplin yang ngebedain amatir dari profesional. Biasanya, dorongan kita pas panik itu kan pengen ngubah semuanya sekaligus. Tapi kalau gitu, kita nggak bakal pernah tahu perubahan mana yang sebenarnya berhasil. Profesional itu mengubah satu hal kecil, lihat dampaknya, belajar, baru lanjut ke perubahan berikutnya. Prosesnya jadi lebih terkendali. Oke, sekarang mari kita satukan semua ini jadi sebuah rencana aksi yang simpel dan praktis. Anggap aja ini contekan yang bisa Anda pakai setiap kali Anda nemu hasil yang nggak sesuai harapan. Siap? 3 pertanyaan ini adalah kunci Anda. Pertama, isolasi masalahnya. Jangan bilang semuanya jelek, tapi tanya, apa satu hal yang paling ganggu? Kedua, klasifikasikan pakai kerangka kita tadi. Gambar, gerakan, pembingkaian, atau cerita. Dan ketiga, pikirkan solusi terkecil yang mungkin sesuai dengan disiplin profesional tadi. Dan disinilah keajaibannya. Saat Anda bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, dinamikanya berubah total. Anda bukan lagi korban dari teknologi yang nggak bisa ditebak. Justru sebaliknya, Anda jadi sutradara, jadi teknisi, jadi kreator yang pegang kendali penuh
atas proses kreatif Anda sendiri. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah gagasan yang sangat memberdayakan. Dengerin baik-baik, tenang itu bukan bakat. Tenang itu hasil dari adanya struktur. Ketenangan dalam menghadapi hasil AI yang nggak sempurna bukanlah sesuatu yang Anda punya atau tidak. Ketenangan itu dibangun. Ia adalah hasil dari punya struktur berpikir, kerangka kerja, dan proses yang jelas. Dengan struktur, kepanikan pun akan hilang.